Sebuah pesan persatuan. Apa yang muncul di benak Anda ketika seseorang menyebutkan tentang persatuan Islam? Mungkin Anda merasa percakapan ini hanya berupa hayalan yang jauh di angan-angan. Atau mungkin juga Anda berpikir hal itu merupakan sebuah harapan dan impian. Meskipun Anda melihat betapa sulit dan beratnya tantangan untuk mewujudkan. Jangan terlalu pesimis, kita bersandar pada kekuatan berprasangka baik terhadap Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahwa dengan kuasanya kita bisa dipersatukan. Ada hal-hal yang bisa menjadi landasan untuk kita memahami akar-akar persatuan Islam yang akan kita bahas tuntas pada program berikut ini. Tapi saran saya, bagi pembenci persatuan Islam cukup tonton sampai di sini. Program ini bukan untuk Anda. Ini untuk hati-hati kaum muslimin yang penuh harap akan segera terwujudnya impian bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pesan persatuan Rasulullah SAW. Salah satu prestasi monumental Nabi Muhammad SAW adalah jasa beliau dalam menyatukan perpecahan bangsa Arab yang kala itu begitu terpapar fanatisme golongan. Hal ini bisa kita simak dalam ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika kita membaca sirah Nabawiyah, kita akan memahami betapa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki semangat untuk menyatukan segenap umat manusia, bahkan sebelum beliau resmi menjadi Rasulullah. Kita bisa menelisik pada kisah renovasi Ka'bah berikut ini. Pada 5 tahun sebelum Bi'sah, atau sekitar umur Nabi 35 tahun, Makkah mengalami banjir yang begitu dahsyat, sehingga Ka'bah pun mengalami beberapa kerusakan. Nabi dan keluarga Quraisy ikut serta dalam proses renovasi Ka'bah tersebut. Ketika sampai pada proses peletakan Hajar Aswad, terjadilah perselisihan di antara masyarakat Arab. Masing-masing mereka merasa paling berhak untuk mengangkat batu mulia itu. Hal ini menimbulkan konflik yang cukup serius. Bahkan di antara mereka ada yang sumpah serapah ingin melakukan peperangan demi kebanggaan bisa mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Urusan ini pun dipasrahkan kepada dua orang bijak yang paling dihormati saat itu. Dua tokoh itu pun memutuskan bahwa siapapun yang pertama masuk melalui bab As-Sadanah Asy-Syaibah atau sekarang Babus Salam, itulah orang yang paling berhak untuk mengangkat kembali Hajar Aswad. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang pertama kali masuk melalui pintu tersebut. Disinilah nampak sekali kebijaksanaan beliau. Nabi Muhammad SAW membeberkan kain dan mempersilahkan masing-masing kabilah untuk mendelegasikan satu orang sebagai perwakilan agar semua bisa bersama-sama mengangkat ujung kain tersebut, dan Nabi Muhammad SAW yang akan mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Hal ini juga yang pertama kali beliau lakukan ketika sampai ke Madinah. Beliau mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian beliau bersabda, "Ta'akhu fillahi akhwain. Hendaklah kalian mengikat tali persaudaraan karena Allah masing-masing dua orang." Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an memberikan gambaran bagaimana hubungan persaudaraan beliau dengan salah seorang kaum Ansor yang saling memberikan perhatian dan mengutamakan satu sama lain. Beliau menceritakan, ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' berkata kepadaku, "Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, maka aku berikan separuh hartaku untukmu, wahai Abdurrahman. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapa yang engkau suka dari mereka, maka akan aku ceraikan untukmu. Ketika telah selesai iddahnya, maka nikahilah dia." Perawi berkata, maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sa'ad, "Aku tidak membutuhkan itu. Begini saja, apakah di sini ada pasar yang berlangsung transaksi jual beli?" Sa'ad menjawab, "Ada, pasar Qainuqa." Perawi berkata, lalu Abdurrahman bin Auf pergi ke sana
sana, ia membawa keju dan minyak saman. Dia melakukan hal itu pada hari-hari berikutnya. Abdurrahman tetap berdagang di sana hingga akhirnya ia datang dengan mengenakan pakaian yang bagus dan penuh aroma wewangian. Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada beliau, apakah engkau sudah menikah wahai Abdurrahman? Maka beliau menjawab, ya sudah ya Rasulullah. Maka beliau melanjutkan, dengan siapa? Abdurrahman bin Auf menjawab, dengan seorang wanita Ansar. Maka Rasulullah SAW bertanya, dengan mahar apa wahai Abdurrahman? Beliau kembali menjawab, dengan perhiasan emas dan sebiji emas. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah atau resepsi walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi tidak hanya mempersaudarakan sesama muhajirin dan ansor, namun beliau juga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Melalui serangkaian peristiwa ini, Rasulullah SAW tengah mengajarkan kepada kita bahwa persaudaraan adalah hal yang sangat fundamental dalam membangun sebuah peradaban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya orang beriman itu seperti sebuah bangunan yang satu dan yang lainnya saling menguatkan. Unsur bangunan memang berbeda. Ada semen, ada air, ada kapur, batu, dan lain sebagainya. Harmonisasi antar perbedaan inilah yang membuat sebuah bangunan bisa begitu kokoh. Persaudaraan Islam inilah yang selalu menjadi perhatian Rasulullah SAW. Bahkan di akhir umur beliau, saat ratusan ribu umat Islam berkumpul dalam haji wada, pesan penting beliau adalah untuk menjaga perdamaian dan menghindari perselisihan, pertumpahan darah, dan saling menjatuhkan kehormatan. Nabi Muhammad SAW berpesan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza falyuballigh asyahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah diharamkan atas kalian sebagaimana diharamkannya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di daerah kalian ini. Hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Waspada adu domba. Setan telah berputus asa untuk dijadikan sesembahan, tetapi tidak pernah putus asa untuk memecah belah di antara umat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di tanah Arab, namun ia belum berputus asa untuk memecah belah mereka. Perpecahan adalah senjata utama setan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Perpecahan pula yang membuat kaum kufar dapat melemahkan kekuatan umat Islam, sehingga dapat menjalankan penjajahan ratusan tahun melalui politik divide et impera. Memang adu domba itu adalah penyakit yang paling berbahaya bagi umat Islam, melebihi bahaya musuh yang ada di depan mata. Layaknya sebuah kapal yang tengah mengarungi luasnya samudera, begitulah kita semua yang ada di Indonesia. Sebuah kapal tidak akan tenggelam hanya karena derasnya angin dan badai. Selama itu tidak masuk ke dalam lambung kapal, insya Allah kapal akan terus melaju dengan selamat. Masalah terbesarnya adalah ketika gelombang tersebut masuk ke dalam kapal. Begitupun kita, selama kita masih terus kompak menghalau hasutan, provokasi yang memecah belah, insya Allah kita akan tetap bersatu. Ancaman terbesar bagi kita adalah ketika provokasi dan hasutan itu sudah dilakukan sesama kita. Seperti kata Bapak Proklamator Insinyur Soekarno mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena jelas melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Jika kita masih terbawa dengan provokasi dan mempermasalahkan perbedaan di antara kita, yang ada kita akan sibuk menjatuhkan satu sama lain, dan akhirnya kita tidak punya energi untuk membangun peradaban di bangsa ini. Kemudian lupa dengan berbagai isu besar yang tengah melanda umat, seperti rendahnya tingkat SDM kita, minimnya pendidikan, dan rendahnya kualitas hidup. Akhirnya banyak saudara kita yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan bahkan meninggalkan agamanya karena godaan dunia yang fana ini. Na'udzubillahi min dzalik.
Jika kita melihat sejarah, politik adu domba adalah politik yang selalu sukses untuk mengacaukan sebuah kaum. Sebelum Islam datang, kaum Yahudi memanfaatkan pertikaian antara dua suku terbesar di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Keduanya sebenarnya adalah saudara, akan tetapi karena suatu masalah akhirnya saling berselisih sampai ratusan tahun. Kaum Yahudi dapat memonopoli perdagangan di Madinah dengan selalu memanas-manasi keduanya agar selalu bertikai tanpa henti sehingga tidak berpikir untuk memajukan bisnis dan perdagangan. Setelah Islam datang, Aus dan Khazraj berdamai. Mereka pun menjadi para sahabat Nabi yang kemudian dijuluki kaum Ansor. Pertikaian pun terhenti. Tentu itu membuat kaum Yahudi berang karena merugi. Suatu hari, kaum Yahudi yang tidak suka melihat mereka saling berdamai menyusupkan satu orang kepada kerumunan. Si Yahudi menyebut-nyebut perang-perang terdahulu yang terjadi di antara kedua kaum tersebut sembari memprovokasi mereka agar menjadi fanatik kepada sukunya masing-masing. Para sahabat Ansor mulai terprovokasi, saling mengejek, saling membanggakan suku, dan pada akhirnya saling mengangkat senjata dan menentukan tempat untuk berperang. Mendengar hal ini, Rasulullah Muhammad SAW segera menemui mereka dan menegur keras sikap mereka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah kalian hendak kembali mengajak pada ajakan jahiliyah, sedangkan aku masih berada di antara kalian? Lantas Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang sudah kita bahas di awal tadi. Mendengar ini, kaum Ansor tersadar dan menyesali perbuatannya. Mereka saling berpelukan dan melemparkan senjata yang tadinya akan digunakan untuk berperang. Demikianlah bahaya provokasi adu domba. Para sahabat yang memiliki iman yang begitu kuat saja masih bisa terpengaruh dan hampir berperang satu sama lain karena hasutan seorang Yahudi. Beruntung Rasulullah Muhammad SAW masih ada bersama mereka, mendamaikan mereka semua. Lebih dahsyat lagi apa yang terjadi pada perang Jamal, perang pertama yang melibatkan para tokoh sahabat. Pihak Sayyidina Ali berhadapan dengan pihak Sayyidah Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Kesemuanya adalah sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Semua memiliki niat yang sangat mulia menegakkan syariat Islam dan mendamaikan antara kaum yang bertikai. Namun karena ada provokasi dari pihak musuh yang tidak menghendaki perdamaian, akhirnya terjadilah perang yang tidak diinginkan. Perang yang disesali oleh semua pihak setelah terjadi. Semua itu adalah karena adu domba. Senjata ampuh di masa kolonial untuk memonopoli perekonomian adalah adu domba. Apabila ada sultan atau pihak yang menentang keras dan memerangi VOC, maka mereka akan mencari keluarga raja yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. VOC berjanji membantu raja penuh ambisi itu untuk mencapai puncak kekuasaan. Tapi dengan syarat, jika kelak ia menang, VOC harus diberi izin istimewa untuk memonopoli perdagangan di kerajaan itu. Politik ini dilakukan berulang-ulang dengan hasil yang sangat memuaskan penjajah. Contoh nyatanya terjadi di kerajaan Banten pada abad ke-17. Abad mula-mula VOC menancapkan cakarnya di Nusantara. Ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa sangat anti kepada penjajah. Ia memerangi VOC dimanapun ia berada. Namun putranya Sultan Haji memiliki ambisi besar untuk segera mendapatkan kerajaan dari ayahnya. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Tentu VOC tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia membantu Sultan Haji sehingga akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa pun tertangkap pada tahun 1683. Setahun setelah kemenangan, Sultan Haji ditekan mengadakan perjanjian yang sangat merugikan Banten, sehingga Banten pun harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. VOC mendapatkan hak monopoli lada dan Banten harus menyingkirkan pedagang Persia, Arab, Cina, dan India. Kasus yang hampir sama terjadi di kerajaan Goa Talo. Sultan Hasanuddin yang anti penjajah berseteru dengan Arupalaka Raja Bone yang sebenarnya adalah bawahan kerajaan Makassar. Arupalaka meminta bantuan VOC untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin pun kewalahan dan dipaksa untuk menandatangani pengakuan kekalahannya dalam perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang intinya menyerahkan hak monopoli perdagangan di Sulawesi kepada VOC dan mengukuhkan Arupalaka sebagai Raja Bone. Berulang kali
kaum penjajah menjalankan taktik yang sama. Di Kerajaan Mataram Islam, VOC memanfaatkan konflik internal kerajaan sehingga dapat memberi pengaruh kuat di istana dan memaksa mereka menandatangani perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga yang membuat Kerajaan Mataram terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Perang Padri yang dipimpin oleh Muhammad Syahab atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Bonjol berhasil ditaklukkan dengan mengadu domba antara kaum Padri dan kaum adat Minangkabau. Belanda memihak kepada kaum adat sampai akhirnya Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan. Hati-hati, sampai saat ini politik divide et impera masih sangat ampuh untuk melemahkan ekonomi dan ketahanan umat Islam. Hanya saja permainannya menjadi lebih samar dan cantik sehingga terkadang umat tidak sadar bahwa mereka sedang diadu domba. Momen-momen emas selalu dimanfaatkan musuh untuk memprovokasi bangsa melalui adu domba. Seperti momentum pemilihan umum misalnya. Betapa jelas terlihat berbagai usaha adu domba dan provokasi yang dampaknya masih terasa sampai hari ini. Para ulama diprovokasi untuk memusuhi ulama yang lain. Politisi melawan politisi yang lain. Pendukung yang satu melawan pendukung yang lain. Tanpa sadar, tangan-tangan musuh tengah berusaha menguasai ekonomi negara dan menjalankan rencana-rencana busuk tanpa terendus. Betapa banyak biaya yang dikeluarkan musuh-musuh Islam untuk menebarkan fitnah, adu domba, dan berbagai hasutan agar kita selalu memusuhi sesama dan fanatik dengan golongan, ormas, ras, bahkan pilihan politik. Ketika kita sudah terkotak-kotak dalam fanatisme, maka saat itu kekuatan kita telah hilang. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan satu kunci ampuh menghadapi provokasi, yaitu jangan ditanggapi. Semua orang, siapapun itu, yang tengah menyebarkan keburukan seorang muslim dengan tujuan agar kita membencinya, maka ia adalah seorang pendosa. Sama saja, baik berita yang dibawakan adalah benar ataupun salah. Jika salah, maka ia adalah tukang fitnah. Dan jika benar, berarti ia tukang ghibah. Fitnah dan ghibah sama-sama dosa besar. Pernah seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk memprovokasi agar memusuhi seseorang. Mendengar hal itu, beliau berkata, aku akan memberikan kepadamu dua pilihan. Pilihan pertama, aku akan menyelidiki ucapanmu itu. Jika engkau berdusta, berarti engkau termasuk orang fasik yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dan apabila ternyata kamu benar, berarti engkau termasuk tukang adu domba yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghamburkan fitnah. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 11. Pilihan kedua adalah aku akan memaafkanmu. Dengan segera orang itu pun berkata, aku memilih maafmu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak akan pernah lagi berbuat demikian. Demikianlah sikap yang seharusnya kita ambil setiap kali melihat media ataupun tokoh yang mengeluarkan statement yang memprovokasi kita untuk membenci pribadi seorang muslim, apalagi jikalau orang tersebut adalah para ulama. Jangan sampai kita ikut membenci dan ikut terprovokasi. Benar atau dusta, keduanya tercela. Tidak pantas bagi seorang muslim menyebutkan keburukan muslim yang lain hanya dengan tujuan menebarkan kebencian dan permusuhan, walaupun itu adalah hal yang benar. Buzzer, bertobatlah. Ada gerombolan makhluk yang dipandang buruk di mata Islam, yaitu gerombolan pemecah belah umat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, ala ukhbirukum bisyurarikum al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil burai al-anata. Tidakkah kalian ingin aku beritahu mengenai orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang yang berusaha mengadu domba, merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai dan mencari-cari keburukan pada orang-orang yang tidak bersalah.
Di zaman ini, sebagian gerombolan pemecah belah telah berevolusi menjadi buzzer yang selalu mencari kesalahan lawan dan menjelek-jelekannya dengan tujuan menjatuhkan. Salah satu potensi perpecahan yang begitu berbahaya di era digital ini adalah munculnya banyak akun anonim yang sering melakukan cherry picking berupa potongan-potongan video ustadz tertentu serta menyampaikan data yang tidak utuh untuk kemudian dilempar ke publik. Tak pelak, hal ini sering menimbulkan ambiguitas di jagat media sosial. Masyarakat awam pun banyak yang larut dalam budaya caci maki, debat kusir, dan berbagai hal non produktif lainnya. Kita bisa melihatnya dengan mudah di berbagai lini masa platform media sosial yang ada di negara kita. Tentu ini adalah ancaman perpecahan yang sangat nyata. Wahai para buzzer dan pemilik akun-akun yang tidak jelas, sadarlah bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jika memang tujuan Anda adalah menunjukkan kebenaran, maka tunjukkan jati diri Anda dan mari duduk bersama agar umat mendapatkan hak mereka, mendapatkan materi dakwah yang sesuai pemahaman para sahabat dan ulama soleh setelahnya. Ingatlah, siapa saja yang menyebarkan suatu berita dusta, siapa saja yang menyebarkan fitnah terhadap kaum muslimin yang tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang teramat pedih untuk mereka. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, siapa saja yang menyebarkan berita dusta mengenai orang lain yang tidak bersalah, walaupun hanya dengan satu kata saja, dengan tujuan untuk menghinakannya di dunia, maka sudah merupakan kepastian bagi Allah untuk membuatnya meleleh di neraka pada hari kiamat. Maka hati-hati saudaraku, sayangi diri kita. Jangan sampai hanya karena satu atau dua patah kata yang kita ketik untuk kita sebarkan di media sosial, kita kemudian mendapatkan azab yang sangat pedih di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Menyebarkan fitnah adalah bentuk adu domba dan surga tiada tempat bagi orang yang mengadu domba. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga seorang pengadu domba. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innan namimata wal hiqda finnar la yajtami'ani fi qalbi muslimin. Sungguh adu domba dan kedengkian letaknya adalah di neraka dan tidak akan terhimpun dalam hati seorang muslim. Jangan pernah membenarkan berita dari seorang yang selalu mencaci, menebar fitnah ke sana dan ke sini, serta mengajak untuk saling membenci. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi hina, yang suka mencela, yang suka kesana kemari menghambur-hamburkan fitnah. Ketahuilah bahwa mereka yang gemar menebar kebencian, mereka yang gemar menebar fitnah agar umat Islam saling benci satu sama lain, mereka yang gemar memecah belah umat Islam, mereka yang gemar mencari-cari kesalahan, itulah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, inna abghadakum ilallah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan al-multamisuna lahum al-asarat. Sungguh yang paling dibenci oleh Allah dari kalian adalah mereka yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, memecah belah di antara mereka yang bersaudara, serta mencari-cari kesalahan. Maka jangan sampai kita menjadi kaki tangan setan dalam menyebarkan fitnah dan memecah belah umat Islam. Sebarkanlah hanya kebaikan saja. Jika tidak mampu, maka diamlah. Itu lebih selamat untuk kebaikan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia hanya berkata kebaikan atau diam. Secercah harapan. Di tengah carut-marut dunia dan konflik yang tengah terjadi, baik di dunia nyata ataupun di media sosial, kita bersyukur masih banyak tokoh yang menyeru kepada persatuan. Beberapa tokoh sudah lebih terbuka dengan perbedaan. Sekat-sekat madhab, ormas, bahkan agama sudah mulai pudar dengan semakin banyaknya program kolaborasi yang menyatukan beberapa unsur yang ada di masyarakat. Ini menandakan bahwa toleransi tengah berkembang baik di negeri ini. Meski kita tidak menutup mata, ada beberapa praktek toleransi yang terlampau melewati batas.
Itulah memang yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu kita fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk beramal, fokus untuk berbuat baik, dan fokus untuk menebarkan perdamaian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Menuju persatuan. Sebagai kodratnya menjadi manusia, kita harus selalu sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan support dari orang lain. Dalam hal-hal keseharian seperti makan dan minum saja, kita pasti membutuhkan peranan orang lain untuk memenuhinya. Apalagi dalam membangun peradaban bangsa dan menjaga nilai-nilai agama. Mustahil kita bisa melakukannya jika tidak bersama-sama. Kesadaran ini sangat penting untuk kita bangun, karena dengan menyadari keterbatasan inilah kita akan paham pentingnya menjaga persaudaraan, bahkan berkolaborasi dengan orang-orang yang selama ini kita anggap berbeda. Ingat, bangsa kita merdeka bukan hanya peran satu golongan saja, akan tetapi ketika para pendahulu kita berkenan duduk bersama, bahu-membahu mengusir penjajah yang menyerang bangsa kita. Kita semestinya tahu bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan. Maka mengilmui dan merenungi setiap yang tengah kita kerjakan menjadi sangat penting agar kita tetap teguh dalam kebenaran yang kita yakini dan tidak mudah menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Seorang ulama bernama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengingatkan kita tentang pentingnya literasi. Man kasura ilmuh qalla inkaruh, man qalla ilmuh kasura inkaruh. Semakin luas keilmuan seseorang, maka dia akan semakin bijaksana dalam bersikap. Sebaliknya, ketika seseorang minim ilmu, biasanya dia mudah bereaksi dan mudah menyalahkan. Kematangan ilmu menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kebijaksanaan seseorang. Teruntuk para dai dan para pemimpin di negeri ini. Untuk mewujudkan dan menjaga persatuan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh kelompok tertentu saja, akan tetapi juga sangat membutuhkan sinergi dari berbagai pihak dan dilakukan secara holistik dari berbagai sisi. Al-Imamul Ghazali dalam karya beliau Ihya Ulumuddin memberikan pesan mendalam tentang hal ini. Kerusakan yang terjadi di masyarakat itu akibat dari kerusakan penguasa, dan kerusakan para penguasa itu akibat dari kerusakan para ulama. Baik dan buruknya ulama serta apa yang mereka sampaikan sangat menentukan kualitas pemimpin, dan kualitas pemimpin akan sangat berdampak kepada bagaimana kualitas masyarakatnya. Wahai para ulama, dai, habaib, dan asatidz, apa yang kalian sampaikan di mimbar-mimbar saat berkhutbah ataupun kalian contohkan dalam perilaku sehari-hari sangat menentukan keadaan dan kualitas masyarakat antum. Jika kalian memberikan contoh caci maki, saling nyinyir, atau membenci satu sama lain, itulah yang akan terjadi pada masyarakat. Namun, jika kalian mencontohkan akhlak Nabi, bersifat lemah lembut, kasih sayang satu sama lain, itu pula lah yang akan tersampaikan kepada masyarakat. Mari saling menghormati, saling menahan diri dari caci maki, sembari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia terus menjaga persaudaraan di antara kita dan menghilangkan kebencian. Ingatlah selalu pesan Nabi Muhammad SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling iri, jangan saling berpecah belah, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Gerakan Islah. Provokasi kebencian memang harus dilawan, tetapi bukan dengan provokasi lainnya, melainkan dengan gerakan islah, usaha mendamaikan. Semakin gencar musuh menebar provokasi dan adu domba, umat Islam harus lebih gencar lagi dalam menebar perdamaian dan berusaha meredakan pertikaian. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salah was sadaqah." Qalu bala, qala salahu dzatil bain fa inna
fasada dzatil bain hiyal khaliqah. Apakah kalian ingin aku kabarkan mengenai amalan yang lebih utama daripada keutamaan puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Sedangkan merusak hubungan dua kelompok yang bertikai adalah perbuatan yang dapat merusak agama. Dahulu Rasulullah Muhammad SAW bisa meredam hasutan dan adu domba yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam dengan gerakan islah, mendamaikan antara umat Islam. Semestinya kini para ulama yang notabene-nya adalah pewaris Nabi bersama pemerintah menjadi pelopor pertama dalam meneruskan gerakan islah ini. Melihat keadaan bangsa yang tercabik-cabik oleh fitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji jika dua juru damai memang menghendaki islah dalam mendamaikan suatu rumah tangga, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat rumah tangga itu utuh kembali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Para ulama mengatakan ini bukan hanya dalam urusan rumah tangga saja. Dalam setiap pertikaian, apabila dua pihak juru damai memang berniat ikhlas meredakan pertikaian, maka perdamaian akan terwujud. Maka mari kita galakkan gerakan islah ini. Mau nunggu apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.